Mungkinkah kamu merasakan luka yang datang tanpa sebab yang jelas? Orang-orang yang menyakiti, bukankah ada hukum yang tak terlihat, hukum yang besar, yang tersembunyi, yang akan mengalir dan membawa kita pada titik tertentu, di mana kita merasa hampa, seolah tak ada yang benar-benar menemani. Karena pada akhirnya, kita akan merasa seperti berada dalam ilusi, di tengah kekosongan yang terus membesar, menggoyang kita dari setiap keberhasilan yang kita raih. Keberhasilan itu tak akan berarti apa-apa, dan kita akan merasa kehilangan apa yang ada dalam diri kita. Seperti orang yang kehausan di tengah lautan air, kita terhanyut tanpa arah, tanpa tujuan. Apa yang kita bangun pun terasa kosong. Kita menginginkan kebahagiaan yang nyata, tetapi kebahagiaan itu sudah pergi sejak kita memilih untuk menyakiti orang lain dengan sewenang-wenang. Ketika orang-orang mulai menjauhi kita akan sadar bahwa tak ada yang ingin berlama-lama di sekitar orang yang terus menyakiti. Orang-orang mungkin bertahan di sekitar kita karena takut, atau karena keuntungan yang mereka harapkan. Tetapi, lambat laun, mereka akan pergi. Seseorang yang selalu menyakiti orang lain sebenarnya sedang membangun penjara di sekeliling dirinya. Setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, setiap kata yang digunakan untuk menyakiti orang lain, adalah batu bata yang membangun penjara itu. Pada awalnya, kita mungkin tidak merasa apa-apa, kita masih merasa berkuasa, masih merasa dunia ada di bawah kaki kita. Namun, lambat laun kita akan melihat kursi-kursi kosong di sekitar kita, dan sahabat-sahabat kita akan pergi. Suatu hari nanti, kita akan melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada siapapun di sana. Kita sendirian, dengan apa yang kita perbuat, dengan pilihan-pilihan yang telah kita ambil. Ada hukum yang tak terlihat di dunia ini, hukum yang akan datang pada kita. Ketika kita menyakiti orang lain dengan sewenang-wenang, kita akan terjerat dalam lingkaran masalah yang tak berujung. Orang yang menyakiti orang lain dengan sengaja akan mengalami kehancuran yang lebih besar. Setiap kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Tanpa sadar, mereka sudah menghancurkan diri mereka sendiri. Kamu telah melangkah jauh dari mereka yang selalu menyakitimu. Kamu mungkin merasa luka itu masih ada, namun kamu tahu bahwa kamu sudah lebih bebas, lebih kuat. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun berat, membawa kamu menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih tenang, jauh dari dendam dan kebencian. Ketika kamu melihat orang-orang yang dulu mendukungmu, kamu akan melihat mereka berbalik pergi. Kejatuhan itu mungkin tidak akan terlihat jelas pada awalnya, tetapi ia datang perlahan, tak terduga. Kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dulu kamu sayangi, kegagalan yang menghancurkan, dan kebahagiaan yang mulai terkikis. Semua itu akan mengingatkanmu bahwa dunia tak lagi berpihak padamu. Apa yang dulu mudah, kini menjadi sulit. Orang-orang yang dulu kamu anggap bisa kamu kendalikan mulai menunjukkan perlawanan. Mereka tidak lagi takut, tidak lagi tunduk pada kekuasaanmu. Namun, kamu telah jauh dari mereka. Kamu telah melangkah menuju kehidupan yang lebih bebas, jauh dari dendam dan kebencian. Dan kamu akan merasa lebih kuat. Bab 2 Kursi kosong dan bayangan yang bicara. Pernahkah kamu duduk di ruangan penuh kursi kosong? Kursi-kursi itu tidak hanya kehilangan tubuh, tapi juga kehilangan jiwa yang dulu pernah membuat dunia terasa hidup. Mereka kini hanya diam, membisu seperti saksi bisu dari keegoanmu. Setiap kursi yang kosong adalah simbol dari hati yang telah kau abaikan, dan setiap kekosongan itu, kini, berbicara lebih keras daripada teriakan siapapun. Dulu, kamu adalah api kecil, menghangatkan siapapun yang mendekat. Tapi entah sejak kapan kamu mulai membakar, panasmu berubah menjadi luka, dan orang-orang itu, satu persatu, memilih menjauh, menyelamatkan dirinya dari kobaran yang kamu sebut sikap jujur. Dan kini, kamu sendiri, api itu masih menyala, kecil, mengerang dalam sepi. Tapi tidak ada lagi yang datang untuk merasakan hangatmu. Tidak ada tangan yang menyalakan pelita yang sama, hanya bayangan di dinding yang setia menemani. Bayangan itu adalah dirimu, bagian dari hatimu yang tidak bisa berbohong. Ia mengikuti kemanapun kamu pergi. Ia tahu semua luka yang kamu torehkan. Ia tahu kebohongan yang kamu banggakan. Ia tahu ketakutanmu.
Kamu berbicara pada bayanganmu, malam itu, kemana mereka semua? Dan bayanganmu menjawab dalam diam, dengan getar rasa bersalah yang tak bisa kamu elak. Mereka pergi karena kamu membakar jembatan yang mereka bangun untuk mencintaimu. Saat kamu mulai merasa dunia ini dingin, kamu menyalakan televisi, membuka musik, menggulir layar ponsel, berharap ada suara yang bisa mengusir sunyi. Tapi hening yang kamu lawan bukan datang dari luar, ia berasal dari dalam, dari ruang kosong dalam dadamu yang dulu penuh cinta, kini hanya menyimpan abu. Hujan turun malam itu, deras. Tapi kamu tahu, hujan itu bukan hanya air dari langit, ia seperti penebus, menghapus sisa-sisa kemarahan yang pernah kamu semburkan. Ia mengetuk jendela seperti orang yang dulu mengetuk hatimu, pelan, sabar, tapi kamu tak pernah membukanya. Sekarang kamu ingin membuka pintu itu, tapi tidak ada lagi yang berdiri di depan. Kamu memandang ke cermin. Apa yang kamu lihat, bukan sekadar wajah lelah, tapi retakan. Cermin itu seperti jiwamu, pecah karena terlalu sering menolak perbaikan. Setiap retakan adalah nama, setiap garis yang patah adalah kenangan yang kamu sakiti. Nama-nama itu bergetar di kepalamu, ibu, sahabat, pasangan, anak, mereka dulu menyentuh hatimu seperti angin menyentuh air, lembut, tapi memberi riak, tapi kamu menertawakannya, menganggap cinta itu kelemahan. Kini kamu tahu, yang lemah bukan mereka, kamu yang terlalu takut menerima cinta, karena kamu terlalu sibuk melindungi egomu. Dan sekarang, kamu tenggelam dalam ruangan tanpa suara, kursi-kursi kosong menatapmu seperti pengadilan diam. Tak ada yang bicara, tapi kamu tahu mereka berkata, kami tidak pergi, kamu yang memaksa kami pergi. Setiap langkah kini terasa berat, langkahmu seperti seseorang yang membawa beban dosa yang tak terlihat. Karena memang tidak ada yang bisa melihatnya, kecuali kamu, dunia masih berpikir kamu baik-baik saja, tapi hanya kamu yang tahu bahwa di dalam dada, ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan uang, pengakuan, atau pencapaian. Kamu haus, tapi kamu berada di lautan garam, semakin kamu minum, semakin kamu kering, karena kebahagiaan tidak pernah bisa datang dari luar, jika kamu tak pernah membiarkannya tumbuh dari dalam. Dan sekarang, kamu mulai bertanya pada diri sendiri, masih bisakah aku memperbaiki semuanya? Pertanyaan itu seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Kamu belum tahu jawabannya, tapi cahaya itu ada, dan itu cukup untuk membuatmu bangkit, karena bahkan luka terdalam pun masih bisa sembuh, jika kamu berhenti menyangkalnya. Bab ini belum berakhir, belum, karena di balik semua kehampaan, mungkin masih ada satu kursi yang belum sepenuhnya kosong. Seseorang yang diam-diam masih menunggumu, mungkin bayanganmu sendiri, atau seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Tapi untuk menemukannya, kamu harus padamkan api yang dulu kau banggakan. Bukan untuk jadi lemah, tapi agar kamu bisa kembali hangat. Bab 3 Bayang-bayang dan gerbang pengampunan. Malam itu, kamu terbangun dengan napas terengah. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena dada yang semakin sempit, tidak ada tangan yang menggenggam, tidak ada suara yang memanggil, hanya desah napasmu sendiri yang menggema di ruang yang dulu kau sebut rumah, tapi kini terasa seperti gua yang dingin. Lalu kamu melihatnya, selembar kertas kecil yang tergelincir di bawah pintu, tidak bertuliskan nama, tidak ada alamat, hanya satu kalimat. Masih ada yang belum selesai, kamu tahu, itu bukan pesan dari orang lain, itu adalah suara dari dalam hatimu sendiri, bagian dari dirimu yang selama ini kamu bungkam, bagian yang percaya pada pengampunan, bagian yang masih ingin memperbaiki. Tapi sebelum kamu bisa memperbaiki apapun, kamu harus masuk ke dalam ruang paling gelap dari hidupmu, ruang penyesalan. Kamu mulai mengingat wajah-wajah itu, satu persatu, mereka yang kamu lukai, bukan dengan tanganmu, tapi dengan sikap acuhmu. Mereka tidak pernah menamparmu, mereka tidak pernah membalas, tapi tatapan terakhir mereka menyimpan luka yang dalam. Dan kamu ingat satu di antaranya, seorang perempuan yang pernah kamu panggil rumah. Dia tidak meninggalkanmu karena benci, dia pergi karena kamu tidak pernah benar-benar ada. Fisikmu mungkin di sana, tapi hatimu seperti tembok, tidak bisa disentuh.
tidak bisa dimasuki. Dia pernah berkata, "Aku lelah mencintai seseorang yang mencintai dirinya sendiri lebih dari apapun." Dan kamu hanya tertawa saat itu, merasa dirimu benar. Tapi sekarang, kata-kata itu menjadi gema yang tak pernah berhenti mengganggu tidurmu. Bayang-bayang masa lalumu muncul di cermin, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menunjukkan, kamu masih hidup. Dan selama kamu masih hidup, kamu bisa memilih untuk berubah. Lalu kamu bertanya, apakah pengampunan masih mungkin? Itu seperti bertanya pada langit, apakah hujan bisa turun lagi setelah kekeringan panjang? Jawabannya, bisa, tapi kamu harus menyiapkan tanahmu terlebih dahulu. Hati yang keras tidak bisa menerima hujan kasih, ia harus dilunakkan oleh air mata penyesalan. Dan kamu mulai menulis, bukan pesan panjang, hanya satu kalimat. Maaf, kamu tidak tahu apakah mereka akan membaca, kamu tidak tahu apakah mereka akan membalas, tapi itu bukan soal mereka, itu soal kamu. Kamu yang akhirnya berani merobohkan tembok egomu dan membuka gerbang pengampunan, bukan untuk dipuji, tapi untuk melepaskan dirimu dari penjara tak terlihat yang kamu bangun sendiri. Hari-hari berikutnya, kamu mulai melihat dunia berbeda. Kamu tidak lagi berjalan dengan kepala tegak karena kesombongan, tapi dengan mata yang menunduk karena kerendahan hati. Kamu melihat orang-orang bukan sebagai objek untuk dikontrol, tapi sebagai jiwa-jiwa yang juga sedang berjuang. Kamu belajar mendengar, bukan hanya telinga, tapi dengan hati, dan untuk pertama kalinya, kamu merasa hidup. Lalu kamu bertemu seseorang, bukan siapa-siapa, mungkin hanya penjaga warung, atau anak kecil yang tersenyum tulus, tapi senyum itu menusuk hatimu. Karena kamu sadar, kamu pernah memiliki senyum seperti itu, tapi kamu hilangkan sendiri. Dan kamu ingin memilikinya kembali, bukan dengan cara merebutnya dari orang lain, tapi dengan membangun kembali dirimu dari reruntuhan. Setiap langkahmu kini bukan untuk menaklukkan dunia, tapi untuk menaklukkan bayanganmu sendiri. Karena pada akhirnya, musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tapi versi terdahulu dari diri kita, yang belum belajar, belum sadar, belum siap mencintai tanpa syarat. Dan kamu sadar, pengampunan bukan akhir dari perjalanan. Itu gerbang menuju versi dirimu yang lebih baik, gerbang menuju hidup yang lebih damai, gerbang menuju cinta yang tidak didasarkan pada kontrol, tapi pada penerimaan. Sekarang kamu berdiri di ambang gerbang itu. Apakah kamu akan masuk, itu keputusanmu. Dan jika kamu memutuskan untuk melangkah, jangan berharap sambutan meriah. Tidak ada karpet merah, tidak ada pelukan dramatis. Tapi akan ada kedamaian, diam, tenang, sederhana, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu bisa menarik napas panjang, dan berkata dengan tenang, aku tidak sempurna, tapi aku mencoba. Dan di sanalah, kamu memulai ulang segalanya. Bab 4 Cahaya yang tidak pernah padam. Kamu tidak lagi berdiri dalam gelap, tapi juga belum sepenuhnya berada dalam terang. Kamu ada di antara dua dunia, dunia lama yang penuh dengan luka, dan dunia baru yang menjanjikan harapan. Ini bukan zona nyaman, tapi zona jujur. Disinilah kamu mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kamu ingin melihatnya. Lama kamu berdiri di sana, diam, mencoba mengenali setiap perasaan yang selama ini kamu hindari. Dan saat kamu berani menatap ke dalam dirimu lebih dalam lagi, kamu menemukan satu hal yang mengejutkan. Cahaya itu tidak pernah benar-benar padam, ia hanya tertutup oleh kabut dendam, kemarahan, kesombongan, dan ketakutan. Tapi ia ada, kecil, lemah, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk menuntunmu pulang. Lalu kamu mulai bertanya pada semesta, apa tujuan semua ini? Dan semesta, dalam diamnya yang agung, tidak menjawab dengan kata-kata, ia menjawab dengan pengalaman, dengan kejadian-kejadian kecil yang menyentuh hatimu, dengan orang asing yang tiba-tiba membantumu tanpa pamrih, dengan senyuman dari orang tua yang duduk di pinggir jalan, dengan hujan yang turun tepat ketika kamu mulai menangis. Semesta tidak pernah berhenti berbicara. Kita saja yang terlalu sibuk mendengar suara ego kita sendiri. Dan sekarang,
Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang siapa yang paling cepat, paling kaya, paling berpengaruh. Hidup adalah tentang bagaimana kamu menjaga nyala itu tetap hidup, sekecil apapun cahaya yang kamu miliki. Karena pada akhirnya, semua orang akan melalui malamnya masing-masing. Dan ketika malam itu datang, mereka tidak butuh petir. Mereka hanya butuh cahaya kecil yang cukup untuk menunjukkan jalan. Kamu mulai percaya lagi, bukan pada dogma, bukan pada sistem, tapi pada kebaikan yang murni. Kebaikan yang lahir dari kesadaran bahwa kita semua sedang belajar, kita semua pernah jatuh, kita semua pernah salah, tapi tidak semua dari kita mau bangkit dan belajar mencintai lagi. Dan disinilah kamu sekarang, belajar mencintai lagi. Bukan dengan rasa takut ditolak, tapi dengan keberanian untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Karena kamu sadar, apa yang kamu beri, akan kembali padamu, bukan dari orang yang sama, tapi dari semesta, dengan cara dan waktu yang paling tak terduga. Maka kamu mulai menjalani hari-harimu dengan cara berbeda. Kamu mulai menyapa duluan, bukan karena butuh respon, tapi karena kamu ingin memberi kehangatan. Kamu mulai memaafkan, bukan karena orang itu layak dimaafkan, tapi karena hatimu layak untuk damai. Kamu mulai memberi, bukan karena kamu kelebihan, tapi karena kamu percaya, tangan yang memberi tidak akan pernah kosong. Dan pelan-pelan, kamu mulai menemukan ketenangan yang dulu terasa asing, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, ketenangan yang datang dari dalam. Di momen-momen itu, kamu sadar, inilah spiritualitas. Bukan sekadar ritual, tapi cara pandang, cara merasa, cara hadir sepenuhnya di dunia yang sementara ini, dengan kesadaran bahwa semua yang ada adalah titipan, bahkan rasa sakitmu sekalipun. Semua punya tujuan, bahkan luka, bahkan kehilangan, bahkan kesepian. Mereka adalah pintu-pintu yang membawa kita kembali ke rumah, ke dalam diri kita sendiri, ke cahaya yang selalu ada, menunggu untuk ditemukan. Dan ketika kamu duduk diam dalam keheningan, kamu mulai mendengar sesuatu, bukan suara luar, tapi suara dalam. Aku tidak pernah meninggalkanmu, bisik cahaya itu. Aku hanya menunggu kamu kembali. Kamu tidak menangis karena sedih, kamu menangis karena damai. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa utuh, bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena kamu tahu, kamu sudah tidak lari lagi. Kamu siap menjalani hidup, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai peziarah. Peziarah yang tahu kemana ia akan melangkah, tapi juga bersedia berhenti sejenak untuk mencium bunga di pinggir jalan. Kamu tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi kamu juga tahu, kamu tidak sendiri, kamu membawa cahaya itu kini, di dalam dadamu, dan selama kamu menjaga nyalanya tetap hidup, kamu akan baik-baik saja, apapun yang terjadi. Bab 5 Berjalan bersama cahaya, saat luka menjadi obat untuk orang lain. Setelah kamu menemukan kembali cahayamu, kamu tidak lagi memandang luka sebagai musuh. Kamu mulai melihatnya sebagai guru. Setiap perih yang dulu kamu kutuk, kini kamu hormati, karena ternyata, semua itu membentukmu, dan yang paling mengejutkan, luka itu bisa menyembuhkan orang lain. Dulu kamu berpikir bahwa kamu harus sembuh dulu sebelum bisa membantu siapapun, tapi kenyataannya, seringkali luka yang belum sepenuhnya pulih itu justru menjadi jembatan, tempat di mana dua hati yang hancur bisa saling bertemu dan merasa tidak sendiri. Kini, kamu tidak hanya berjalan untuk dirimu sendiri. Kamu berjalan bersama orang lain. Kamu mulai mengenali raut wajah yang dulu pernah kamu lihat di cermin, mata penuh ketakutan, senyum yang dipaksakan, dan bahu yang tampak kuat tapi sesungguhnya hampir patah. Kamu melihat dirimu di dalam mereka, dan saat itulah kamu tahu, kamu dibutuhkan. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi, saksi bahwa rasa sakit bisa dilewati, bahwa gelap tidak abadi, bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kamu tidak banyak bicara, tapi hadirmu adalah jawaban. Ketika seseorang mengisahkan kepedihannya, kamu tidak buru-buru memberi solusi. Kamu tahu, yang mereka butuhkan bukan solusi, tapi pelukan, bukan nasihat,
tapi tempat aman untuk menangis tanpa dihakimi. Dan ketika mereka bertanya, "Bagaimana kamu bisa tetap berdiri?" Kamu hanya tersenyum dan berkata, "Karena aku juga pernah roboh." Disitulah kekuatanmu. Kamu bukan kuat karena tak pernah jatuh, tapi karena kamu memilih untuk bangkit, lagi dan lagi. Dan pilihan itulah yang kini kamu bagi kepada mereka. Bukan sebagai ajakan, tapi sebagai undangan. Ayo jalan bersama, kita pulang bareng-bareng. Setiap langkahmu kini adalah doa. Setiap senyuman yang kamu beri adalah lilin kecil di lorong gelap kehidupan seseorang. Kamu tidak tahu siapa yang akan kamu selamatkan, tapi kamu percaya, cahaya sekecil apapun bisa mengubah arah hidup seseorang. Kamu mulai menyadari, hidup bukan tentang dirimu saja. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah jaringan energi, saling terhubung, saling memengaruhi. Ketika kamu menyembuhkan dirimu, kamu menyembuhkan bagian dari dunia. Ketika kamu memaafkan, kamu memutus siklus dendam yang bisa saja diwariskan. Ketika kamu mencintai tanpa syarat, kamu mengajarkan orang lain cara mencintai dirinya sendiri. Itulah mengapa kamu tetap berjalan, meski kadang lelah. Karena kamu tahu, setiap langkahmu bukan hanya untukmu, tapi untuk mereka yang diam-diam melihatmu. Berharap bahwa jika kamu bisa melanjutkan hidupmu setelah semua itu, mungkin mereka juga bisa. Kamu bukan hanya manusia biasa lagi, kamu adalah bukti hidup bahwa cahaya bisa menang. Dan kadang, ketika malam terlalu gelap untuk melihat jalan, kamu akan melihat seseorang berdiri dalam kegelapan, menggenggam tanganmu dan berkata, "Terima kasih sudah tetap berjalan, karena tanpamu, aku mungkin tidak menemukan jalanku." Disitulah kamu tahu, luka itu tidak sia-sia, air mata itu bukan kesalahan. Kamu disakiti, agar kamu bisa lebih peka, kamu ditinggalkan, agar kamu bisa lebih hadir. Kamu dihancurkan, agar kamu bisa lebih bijak saat membangun kembali. Hidup tidak pernah ingin menghancurkanmu, ia hanya ingin membentukmu. Dan kini, bentukmu adalah rumah, tempat orang lain bisa beristirahat sejenak dari luka mereka. Tempat mereka bisa mengingat bahwa mereka tidak sendiri, bahwa masih ada cahaya, bahwa harapan itu nyata, kamu telah menjadi terang. Dan cahaya, jika dijaga dengan hati yang ikhlas, akan selalu menemukan jalannya ke hati yang paling gelap sekalipun.